Hai guys, saya Ian. Kali ini saya akan menceritakan tentang susu menohok. Pada suatu pagi, saya menemukan bunga cetaman atau bunga yang biasa dipakai untuk nyekar di kuburan berada di kamar mandi saya. Saya melihatnya dengan kebingungan. Kemudian saya panggil asisten rumah tangga saya. Saya tunjukkan bunga setaman itu dan saya tanya, kenapa kok bunga setaman ini bisa berada di kamar mandi? Terbongkar semuanya tentang asisten rumah tangga saya. Pada saat dia berumur 8 tahun, karena dia dilahirkan sebagai anak perempuan yang mempunyai cacat kakinya, yaitu kakinya pincang, panjang sebelah, dan wajah yang tidak cantik. Maka oleh keluarganya dibawalah dia ke dukun yang berada di Malang Selatan, Jawa Timur. Di rumah dukun itu terletaknya ada di tengah-tengah hutan, dikelilingi oleh pohon-pohon, dan kemudian rumahnya itu bentuknya seperti rumah petak gitu ya, kecil dan terbuat dari sesek, lalu gelap di dalamnya. Dia kemudian masuk bersama dengan 1 atau 2 orang keluarganya menemui dukun itu. Di dalam rumah si dukun itu gelap, hanya ada lilin-lilin, kemudian bau dupa yang sangat menyengat. Selain itu ada beberapa keris, kemudian juga ada topeng-topeng yang seram banget. Sampai di depan dukun itu, dia suruh duduk di lantai. Kemudian salah satu dari keluarganya mengatakan apa, dia tidak terlalu mendengar karena dia masih tertarik dengan suasana di sekitar rumah itu yang penuh dengan benda-benda yang menyeramkan sekali. Lalu si asisten rumah tangga saya pada saat itu masih kecil, dia disuruh berbaring di lantai. Kemudian tidak lama si dukun itu membawa semacam jarum pentul, memasukkannya ke dalam di pipinya 2, kanan dan kiri, di kakinya kanan dan kiri, dan di punggungnya kanan dan kiri, yaitu susuk. Susuk adalah, saya bacakan, susuk adalah peranti gaib yang memiliki manfaat sebagai pemikat atau untuk menambah kekuatan fisik. Cara memasangnya dengan ditusukkan ke dalam kulit dan dilakukan secara spiritual. Kemudian setelah dia memakai susuk itu, yang ternyata gambarnya itu menyeramkan sekali. Susuk itu digambar oleh si dukun itu ke dalam sebuah buku tulis segitu ya, gambarnya itu ada jarum, kemudian di atasnya jarum pentul, tapi pentulnya itu yang di atasnya yang harusnya cuman kayak lingkaran begitu, ini bentuknya seperti peri. Kalau dilihat dari matanya kelihatannya perinya cantik, tetapi peri ini mempunyai tanduk 2, mempunyai gigi taring yang panjang, dan memakai mahkota. Dan jarum itu dimasukkan ke dalam kedua pipinya, kedua punggungnya, dan kedua kakinya, dengan harapan bahwa nanti dia bisa berjalan normal dan dia dapat menarik perhatian dari para pria. Suatu hari saya ingin pergi keluar kota bersama dengan keluarga saya. Saya panggil asisten rumah tangga saya. Saya panggil namanya, nggak ada sautan.
Lalu saya coba mengetuk pintu kamarnya. Saya penasaran nih, kenapa dia itu, ada apa di dalam? Saya masuk ke dalam kamarnya. Ternyata dia sedang beriku di atas ranjangnya sambil sedikit melungker gitu ya. Lalu saya tanya, kenapa kamu? Dia bilang panas. Dia nggak berani terlalu menjerit keras karena khawatirnya nanti seluruh keluarga saya mendengar suaranya dia. Lalu saya otomatis memegang badannya karena ya saya pikir mungkin panas karena suhu tubuhnya naik, ya bisa juga. Saya pegang kulitnya, dia bahkan menjerit terlalu panas, aduh sakit, panas. Dia menjerit seperti itu. Lalu saya bingung, apanya yang panas? Dan kemudian dia badannya itu menggeliat gitu ya. Dia bilang, aduh di punggungku terasa sakit, kayak ada yang nyayat punggungku. Saya lihat ke punggungnya dia, nggak ada apa-apanya. Kemudian dia bilang, saya mau ke toilet, saya ingin pipis. Saya katakan, ya oke, kamu turun aja sana ke toilet. Ternyata saya kaget setengah mati. Dia turun dari ranjang itu bukannya berjalan dengan kakinya, tapi dia justru berjalan dengan perutnya seperti ular. Wah, saya terkejut sekali. Apa-apaan ini? Saya saking bingungnya saya menjerit, ada apa ini? Ada apa? Apa yang kamu lakukan? Kamu berjalan dengan perut kayak ular aja. Apa-apaan ini? Kemudian dia menjelaskan semuanya. Dia menjelaskan bahwa dia memang tidak bisa berjalan dengan kakinya karena susuk ini sedang marah sekarang. Sebabnya kenapa si susuk ini marah? Karena dia beberapa kali tidak melakukan ruatan. Dia lupa mandi air kembang di bulan pertama pada tengah malam jam 12 malam. Kemudian dia barusan kemarin juga makan sayur bening yang di dalamnya ada rempah-rempahnya, yaitu kunci. Kunci itu dia makan, dia kremus gitu ya. Ya itu ya nggak boleh mestinya. Kalau dia hanya sekedar makan sayur bening aja nggak apa-apa. Kemudian, tapi dia memang kepingin mencoba sih sebetulnya. Dia sudah tahu kalau itu tidak boleh, tapi dia kepingin mencobanya. Dikremus. Ya, kejadiannya seperti itu akhirnya. Si susuk, setan-setan dalam susuknya itu marah besar. Dia tidak bisa berjalan dengan kakinya. Kemudian dia berjalan seperti ular. Dan saya lihat di tempat sampah di kamarnya banyak sekali tisu-tisu yang berdarah. Kemudian saya tanya, loh kok ada tisu yang berdarah seperti itu, ada darahnya, kamu luka apa? Saya mimisan, jadi mengeluarkan darah dari hidungnya, ya gara-gara dia tidak melakukan ruatan itu. Setelah itu, saya katakan kepada dia, kalau kamu seperti ini terus, gimana kita bisa bekerja di sini? Dia mengatakan, gak apa-apa sih kalau mau dikeluarin, tapi sebelumnya saya ingin cerita bahwa saya sering melihat sosok-sosok arwah atau sosok-sosok manusia dalam tanda petik, orang-orang yang sudah meninggal, termasuk ayah saya. Ayah saya meninggal jauh hari sebelum dia bekerja di rumah saya. Tapi dia bisa menceritakan secara detail wajah ayah saya seperti apa, kemudian mengenakan baju
bolong di mana, dia tahu. Warna baju, warna celana yang disukai oleh ayah saya, dia tahu semuanya. Waduh, saya pikir, wah, berarti rumah saya ini lah kayak rumah hantu. Karena dia tidak hanya melihat sosok ayah saya, tapi dia melihat beberapa orang dari keluarga saya yang sudah meninggal. Saya jadi takut setengah mati. Lalu saya mengatakan ke dia, gimana kamu mau dikeluarkan susuk yang ada dalam tubuhmu? Dia katakan, oke, saya bersedia. Saya panggil para rohaniawan dan mereka kemudian mengeluarkan susuk yang ada di dalam tubuhnya. Ternyata tidak gampang, karena susuk itu sudah 16 tahun tinggal di dalam tubuhnya. Mulai dia umur 8 sampai dengan sekarang dia umur 24 tahun. Pada saat susuk akan dikeluarkan, wow, seram sekali. Dia menjerit-jerit, tidak karu-karuan, dia mengerang, mendesis seperti ular, dia berjalan seperti ular. Kemudian dia mengatakan, aku ora gelem metu, aku tidak mau keluar. Akhirnya dengan segala upaya dari para rohaniawan itu, dengan didoakan, dibacakan ayat-ayat suci, kemudian ditengking, akhirnya susuk itu, setan-setan dalam tubuhnya itu keluar. Tidak lama kemudian dia mengatakan kalau ingin beristirahat, karena memang setelah dikeluarkan susuk itu, badan dia itu merasa lemas sekali. Kemudian dia bilang, saya ingin istirahat dulu, pulang ke desanya di Malang Selatan. Kemudian dia pulang di sana. Tidak lama dia menelpon saya. Dia bilang dia tidak mau bekerja lagi di tempat saya karena lumayan cukup jauh. Dia kepingin bekerja di Malang. Dan saya memang punya teman yang tinggal di Malang. Setelah itu dia bekerja di teman saya itu. Setelah kurang lebih 3 bulan, saya tidak sengaja bertemu dengan teman saya ini di Malang. Saya tanyakan, gimana kabarnya pembantu rumah tanggamu yang pernah kerja di tempatku dulu? Ternyata teman saya mengatakan, awalnya sebulan pertama baik, dia kerjanya baik, rajin, bahkan banyak orang yang senang dengan dia. Tapi kemudian saya tiba-tiba itu di tempat makannya dia, tiba-tiba dia sering sekali melihat sosok bayangan hitam yang tinggi sekali sampai di atap. Dan sosok bayangan hitam itu terus-terusan sering sekali berada di kamar makan. Sering juga dia melihat beberapa bayangan atau orang-orang dalam tanda petik yang sudah meninggal dari keluarganya. Kemudian juga dia melihat sering ada darah di tisu, di tempat sampah. Ternyata asisten rumah tangganya itu memang sudah dikeluarkan itu susuk. Setan-setan sudah dikeluarkan. Tapi karena dia imannya kurang teguh, maka kembali lagi susuk itu, setan-setan itu masuk ke dalam tubuhnya, karena di dalam tubuhnya masih ada rumah-rumah dari setan-setan itu. Wow, seram. Jadi apa yang terjadi pada keluarga saya terjadi persis sama di keluarga teman saya. Makanya jangan sampai memelihara susuk menohok. Apakah dari Anda semua pernah mengalami seperti yang saya alami?
Susuk Menoho, subscribe, like, dan ceritakan di komentar. Oke?